Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Mas Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala keberlimpahan, dengan rezeki yang melimpah, dengan keharmonisan yang luar biasa, dan juga untuk kesehatan yang prima. Ya, selalu Mas Ong doakan yang juga istilahnya apa? Semoga tahun depan jadi berkah buat kita semua. Nah, masih dalam kaitan ramalan untuk Shio tahun depan 2025, kali ini Mas Ong akan melakukan ramalan untuk Shio kambing ya. Jadi shio kambing di tahun depan memang tidak ciong dan juga tidak termasuk dalam 4 shio yang paling hoki atau paling tinggi gitu. Namun ya masih banyak hal yang menggembirakan untuk shio kambing di tahun depan ya. Oke, sebelum kita lakukan ramalan ini, silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, yaitu penting sekali. Dan jika ingin join di dalam membership, keanggotaan fan-nya Master Ong, silakan join di sebelah kiri ya, kalau nggak salah ya. Di samping subscribe itu ada join. Nah, itu memang berbayar, tapi sangat murah sekali, hanya 30-an ribu ya setiap bulannya, dan nanti akan mendapatkan prioritas di dalam komentar, message, dan juga di dalam prioritas menonton video Master Ong terlebih dahulu sebelum orang lain ya. Dan kemudian juga kalau ingin melakukan pemberian stiker Super Tank di sebelah kanan, silakan dilakukan ya. Tapi yang paling penting ya itu ya, lakukan yang ikhlas ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam ramalan tentang shio untuk shio kambing tahun 2025, tahun ular kayu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang keuangan ya. Bagaimana keuangan, bagaimana kondisi rezeki dari shio kambing di tahun 2025. Shio kambing tahun 2025 ini masih banyak sekali PR-PR atau kerikil-kerikil yang menghalangi perjalanan usaha ya. Jadi Mas Ong ini bicara tentang usaha dulu. Bagi sahabat Mas Ong yang bersio kambing yang statusnya adalah pengusaha atau wira swasta ya, ini masih banyak banget kendala ya yang menghalangi ya, dan kadang-kadang malah terjadi satu kejutan atau kejutan yang tidak menyenangkan sebenarnya. Kalau kejutan menyenangkan nggak apa, kejutan yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba ada masalah yang tidak terpikirkan terjadi ya. Seperti misalnya di bulan Maret, ya, kemudian bulan Agustus, dan di bulan November ya, di 3 bulan ini ada satu peristiwa yang tidak menguntungkan ya di dalam dunia usaha, yaitu kemungkinan besar adanya apa ya, anjloknya omzet gitu ya. Jadi mungkin ada sejumlah produk dari perusahaan atau usaha dari sahabat Master Ong yang bersio kambing itu mengalami kemacetan ya. Jadi jalan di tempat ya, ternyata omsetnya semakin turun dari hari ke hari ya. Dan itu terjadinya mendadak, kok tiba-tiba tadinya produknya laku tiba-tiba jadi tidak laku ya. Mungkin karena ada persaingan atau produk-produk baru yang lebih kompetitif gitu ya, sehingga produknya menjadi tidak laku gitu tiba-tiba gitu ya. Dan kemudian juga pada saat yang bersamaan juga ada persoalan dengan hubungan dengan karyawan atau pegawai atau buruh ya, kalau yang punya pabrik. Jadi ada semacam kerusuhan, mungkin minta naik gaji, minta fasilitas apa, minta apa, sehingga yang tadinya tidak terpikir harus mengeluarkan sejumlah uang lagi, malah harus keluarkan uang gitu ya. Nah, kemudian juga ada apa istilahnya, pencapaian yang tidak tercapai gitu ya. Jadi mungkin dari marketingnya ada produk-produk yang memang tidak, susah banget dijual dan tidak laku gitu ya. Sehingga target-targetnya itu meleset gitu, tidak tercapai gitu. Dan masih harus melakukan istilahnya perjalanan yang panjang ya. Mungkin setahun 2 tahun ke depan baru bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi itu bagi yang usaha. Nah, oleh karena itu Mas Ong menyarankan tahun depan jangan melakukan ekspansi usaha yang terlalu berlebihan dulu. Fokus pada permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga tidak menyebabkan kerugian yang semakin besar ya nantinya. Kalau misalnya dibiarkan lama-lama akan menjadi satu bom waktu yang akhirnya usahanya mengalami kebangkrutan ya. Jadi
tahan dulu ambisinya untuk memperlebar usaha atau membuat suatu produk baru. Bisa juga buat produk baru asal untuk menggantikan produk yang lama gitu ya, sehingga bisa menambal kerugian perusahaan. Dan sedangkan bagi yang karyawan tahun depan hati-hati ya, di 3 bulan tadi Mas Ong sebutkan ya, perusahaan yang tempat sahabat Mas Ong bekerja itu ada gejolak gitu ya, sehingga kemungkinan besar memang ada terjadi PHK ya, kemudian terjadi pengurangan tenaga kerja gitu di perusahaan tersebut, sehingga ini saja tentu saja akan menghantui ya. Takutnya malah sahabat Mas Ong juga mengalami hal tersebut gitu ya. Semoga tidak terjadi. Nah, kemudian bagi yang belum punya pekerjaan, tahun depan akan menemukan kerjaan yang cocok, yang bisa ya memberikan satu income ya setiap bulannya ya. Dan jadi jangan putus asa kalau misalnya sampai hari ini belum ada pekerjaan. Mudah-mudahan tahun depan nanti sudah ada pekerjaan yang disukai gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jodoh ya, tentang jodoh. Nah, jodoh buat sahabat Mas Ong yang bersio kambing tahun depan yang masih sendiri, kemungkinan besar akan punya pasangan ya. Punya pasangan ya yang sesuai ya, mungkin ketemunya ketika sehobi ya, seseorang yang sudah lama sekali kamu harapkan, yang punya perhatian, yang punya pengertian yang sama, yang punya tujuan hidup yang sama, dan punya semangat yang sama dengan kamu. Jadi bisa dikatakan jodohnya ini adalah jodoh yang selaras gitu ya, jodoh yang harmoni gitu ya. Ya mudah-mudahan kamunya tidak terlalu memandang fisik ya. Kalau misalnya jodoh selaras belum tentu kan semua ya, mungkin dari sikap-sikap, sifat-sifatnya itu baik gitu. Tapi mungkin saja secara fisik dia tidak seperti yang kamu harapkan. Mungkin kamu pengennya langsing, ya tinggi, atau apa gitu ya. Tapi mungkin dia tidak seperti itu. Tapi secara yang lainnya dia itu orang yang sangat mendukung kamu gitu ya. Jadi pilih yang mana ya. Nah, ini kembali lagi kepada sahabat Mas Ong tentunya. Dan ini bisa terjadi di bulan Mei, kemudian di bulan 7 dan di bulan 8. Jadi kemungkinan di bulan itu ada kabar baik ya. Sedangkan buat yang pacaran, hati-hati ya, ada kemungkinan untuk putus di tahun depan. Ada kemungkinan cekcok yang mengakibatkan akhirnya kalian tidak lagi melangsungkan hubungan gitu ya. Sehingga ya kamu kembali lagi jadi single gitu ya. Ya hati-hati karena ada gejala untuk orang ketiga atau orang lain yang berusaha merusak hubungan kalian gitu ya, sehingga kalau kalian tidak waspada ya, selalu tidak bisa saling percaya, maka akan terjadi putus gitu ya. Sedangkan buat yang sudah berkeluarga ya, tahun depan ada kemungkinan untuk memperoleh anak ya, atau memperoleh kehamilan ya yang selama ini ditunggu ya. Dan keharmonisan sebenarnya antara suami istri tidak terlalu ada masalah ya. Namun memang ada gejolak-gejolak yang berupa istilahnya yang masih kaitan dengan pasangan masa lalu ya, yang masih selalu mengganggu dalam hubungan kalian bagaikan duri dalam daging ya. Itu harus diselesaikan secara cepat agar tidak menjadi satu persoalan yang semakin besar ke depannya gitu ya. Jadi selesaikan masa lalu, selesaikan semuanya. Mungkin kalian baru menikah, belum terlalu lama ya. Jadi masalah-masalah yang masa lalu itu masih selalu mengikuti gitu ya, sehingga kadang-kadang timbul rasa cemburu, rasa curiga, rasa sebagainya gitu ya. Dan itu harus harus benar-benar diperhatikan ya, sehingga tidak terjadi masalah. Demikian juga ada hubungan dengan keluarga ya. Mas Om melihat juga ada gejolak di sana, di mana ada persoalan dengan keluarga istri atau keluarga suami gitu ya. Atau ada yang anaknya sudah besar, ada persoalan dengan anak gitu. Jadi lebih fokusnya pada keharmonisan keluarga. Jadi ada mungkin komunikasi yang kurang nyambung gitu ya. Nah itu harus diperbaiki lagi lah gitu. Kemudian kita lanjutkan ke segi kesehatan. Kesehatan untuk sahabat Mas Ong yang bersio kambing itu ada area yang lemah adalah di area kepala dan di area punggung ya. Jadi bagian punggung belakang
ya, dan juga area kepala itu adalah dua hal yang harus diperhatikan karena di bulan Maret, kemudian di bulan Agustus dan di bulan Oktober ada satu persoalan di sana gitu ya. Mungkin akan ada satu rasa sakit yang berlebihan di bagian punggung ya, kemudian di bagian kepala juga ya. Itu harus diperhatikan, dicari penyebabnya apa gitu ya. Mungkin memang ada satu penyakit atau satu hal yang tidak selaras di dalam tubuh sehingga merasakan sakit di wilayah tersebut ya. Coba cari dokter atau tabib yang memang spesialis di daerah tersebut ya. Atau mungkin memang itu adalah bekas jatuh atau bekas kecelakaan atau bekas gitu ya di masa lalu yang kambuh lagi ya. Jadi harus diperhatikan juga di situ. Mungkin saja itu bisa kambuh lagi gitu ya. Itu untuk kesehatan ya. Meskipun demikian, Mas Toong memang melihat memang ada kemungkinan untuk dirawat lebih intensif ya, apa itu rawat jalan atau rawat di rumah sakit, dan karena Mas Toong melihat ada konsumsi obat gitu ya, sehingga untuk mengobati penyakit itu ya. Jadi ini termasuk juga sebenarnya sangat-sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi ya. Mas Toong kan bikin ramalan ini bukan mengharapkan semuanya terjadi ya. Kalau bisa semuanya baik-baik saja, semua bagus-bagus saja ya. Kan memang menyenangkan ya mendengarkan sesuatu yang bagus-bagus saja. Tapi ya Mas Toong menyampaikan apa adanya pandangan atau apa yang dilihat oleh Mas Toong, apa yang dihitung oleh Mas Toong. Jadi apa saja, apa adanya aja lah yang disampaikan ya, dan tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangin. Oke, demikian ramalan singkat untuk sahabat Mas Toong yang bersio kambing tahun 2025, tahun ular kayu ya. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan, kelimpahan, kesehatan, dan keharmonisan. Sebelum Mas Toong tutup, ya yuk lakukan like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari Mas Toong. Terima kasih. Salam semesta.